Atau sebaliknya, orang itu ditakdir oleh Allah usianya 80. Ternyata bisa sampai lebih. Kenapa? Karena dia senang silaturahmi, menjaga kesehatan. Itulah takdir. Loh, bisa repot kan? Jadi bingung. Lah ya apa Pak? Ya sing ngene kuwi sing jadi takdir sing ngene. Jadi sudah terjadi. Nah, jadi kalau orang itu ngerti dan ternyata sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul ini, ya, di samping itu ibadah, memang mengandung manfaat yang luar biasa. Dan sunnah-sunnah ini adalah bukti bahwa kita itu mencintai Rasul. Jadi kalau dalam kitab Sulam Taufik itu, bukti orang itu mencintai Rasul adalah ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnahnya. Itu bukti. Jadi kalau ada orang mengaku cinta Rasul, tapi tidak mengikuti sunnahnya, itu bohong. Nah, sekarang kita lihat seberapa banyak orang itu mengikuti sunnah Nabi. Seberapa banyak orang itu mengikuti sunnah Nabi. Termasuk bab turu yang ditoto, diatur. Biar apa? Biar apa? Biar dapat sunnah. Sampai turu miring, oleh sunnah. Loh, coba bayangkan. Oleh sunnah Nabi. Dan sampai menghidupkan sunnah Nabi. Gitu. Wal yaqdotalan ngertiyo sira sak temene melek, sak temene tangi, iku mislul baksi ngumpamani tangi sangka kubur. Jadi kalau kita sudah bangun dari tidur, itu diumpamakan kita itu sama dengan dibangkitkan kembali oleh Allah. Asal wis kaya mati awe dhewe turu. Begitu bangun loh dibangkitkan. Jadi nanti ketika orang itu di dalam kubur, itulah padha karo turu. Makanya kalau orang baik di dalam kubur itu kata malaikat, nam kanaumil arus. Jadi ini malaikat. Turu sira kaya turune kemanten. Ya, karena mil arus kaya turune manten. Sing tahu dadi manten piye lek kate turu? Sing arek nom-noman iki adik-adik kan sik durung tahu dadi manten. Dadi sik urung. Tapi kalau yang sudah pernah jadi manten, gimana itu malam pertama itu? Gak iso turu. Gak iso turung malam pertama kok turu lah. Nak goblok lah. Malam pertama itu mesti nggak bisa tidur. Andaikan tidur, tidurnya sebentar gitu maksudnya. 6 kanomil arus, tidurlah seperti tidur manten. Mak diluk. Artinya apa? Tidur yang sebentar, itu tapi sudah nikmat. Sehingga bangun ketika bangunkan dari tidur, dari kubur itu, dia sudah, loh yaumul ba'as. Tangi-tangi, moro tangi, lah kok terus di ono masar gitu. Nah, sampean alhamdulillah tangi turu kan isih ruwet kopi loh. Nah, isih alhamdulillah. Tangi turu isih ono HP, berarti isih urip. Sampean tangi turu di HP ku. Gini wonten? Iya, HP ini di mau. Oh, di meja cukup. Langsung dibuka, ada berita apa pagi hari ini. Gitu. Wala allallahu lan menawa Allah. Wala allallahu lan menawa Allah. Iku yabbidu nyabut sapa Allah ruhaka ing roh sira andekan orang itu tidur pasti cabut nyawane filailatika ing dalem wengi sira fakun mongko ana sapa sira iku mustaidan iku wong kang sedia liliko ihi krana arai tetemu ing Allah. Lek sampean turu, bek menawa engkau dicabut rohnya oleh Allah, sampean itu ndaklah orang yang sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Boleh diterang bab mati kaya wedi ngono. Ngene wonten. Nggih masih sing ngomong ya padha. Bab mati ya. Kaya wedi.
Makanya mati itu tidak kasih diberitahu, lain dengan sekolah, kok 3 tahun sampai lulus. Lalu mati sampai dikandani, kok 3 tahun mana mati sampai. Ya wis gak nandi-nandi ibadah tok sampean. Wedi sampean. Krono ganti kandani kapan datangnya ya akhirnya sembarang wis. Sembarang ora wedi. Makanya kalau kita itu ziarah kubur, itu kita itu bisa mengingat mati. Ziaratul kubur tudzakirul maut. Orang berziarah kubur itu bisa mengingatkan mati. Sampai kalau ke makamnya Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo Trowulan itu loh. Mojokerto, napa sampun mriko? Napa enten sing sampun mriko napa dereng? Itu kakeknya Sunan Ampel. Kalau ayahnya kan Ibrahim Asmoro Kondi. Kondi ya. Asmoro Kondi. Itu ada di Palang, Tuban. Jadi dekatnya makamnya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan anaknya Sunan Ampel. Ibrahim Asmoro Kondi itu ada di Palang. Itu ayahnya Sunan Ampel. Ayahnya Ibrahim Asmoro Kondi itu namanya Syekh Jumadil Kubro. Makamnya ada di dekat Museum Kerajaan Majapahit. Mojokerto. Ya merono lah, duwe-duwe merono tak gitu loh. Ziarah gitu loh ya. Kenapa? Ziaratul kubur tudzakirul maut. Tudzakirukum al maut. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita untuk kita itu mati. Awal dhewe meneh ya mati kaya ngono. Tinggal pertanyaannya, makame dhewe diparani wong-wong kaya ngono apa ora ngono. Halo. Lek Mbah Sunan Ngampel jelas wis, yakin wis diparani wong sak ndi, bukan hanya Jawa Timur itu. Nang Mbah Ngampel, nang Mbah Hamid. Ya toh? Nang Mbah Khalil Madura itu sampai wong sing yang sudah wafat seperti itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Coba. Gus Dur belumnya wafat bisa menciptakan lapangan dulu parkir, supir, pengusaha habis. Gitu betul? Ciptakan lapangan pekerjaan. Belum ngalim ya itu. Saya baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kan pertanyaannya kan kembali ke kita. Oposisi menit-menit awal yang mati di ziarah yang ngono. Ziarawi lah, lewat kapi. Dan dosa untuk menawa awake dhewe mati dalam kondisi itu kita sudah siap ketemu Allah. Loh, aslinya orang mati itu kan ketemu Allah. Kita akan berjumpa dengan kekasih. Kalau cinta Allah berarti kan kepingin ketemu. Kalau cinta kok gak kepingin ketemu. Ayo, orang cinta itu aslinya kepingin ketemu nama. Aslinya cinta teman ya kepingin ketemu. Keuangan ngono lek gak ketemu. Keuangan bener ya. Gini dia orang cinta. Waduh di palani ya. Bukan ya gak masalah. Kelupus ya. Gak masalah. Orang cinta. Tapi kalau cinta Allah saja penuhannya mati. Di antara nama carane siap-siap ketemu Allah itu carane. Satu, di antara nama kelawan yang to turu sapa sira ala taharatin ing atase suci. Sampai nek kate sare, nek kate tilem, sampai wudu. Wis tak wudu. Ya kadang-kadang kan jeding, itu pistol. Halo? Sampai ngerti, kemarin tahu tak cerita, Syabdul Qadir Al-Jilani, itu beliaunya itu daimul wudu. Wudu di waktu isya dipakai sampai sholat subuh. Selama berpuluh-puluh tahun, kata pembantu, kalau saya ini ART-nya, coba, asisten rumah tangga. Beliaunya mengatakan, beliau Syabdul Qadir Al-Jilani itu selama lebih dari 40 tahun lek wudu sholat isya digawe sampai sholat subuh. Berarti agak banyak.
Kalau kita sebaliknya, bukan dhaiful wudhu, tapi dhaiful hadas. Bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Oleh ahli hadis kan pintar moto hadis. Ngerti hadisnya kan Nabi. Awai, ahli hadas. Lek pendak wudhu, lek kati sembahyang. Oh, kita betul. Mari assalamualaikum, prot mana? Wes sejak itu batang terus. Mode banyak barate. Wes cedek nang cedek. Ya nang cedek. Tapi mek divistor. Mari ngono gak wudu wis 14 man. Apa maneh wong lanang. Rata-rata iku pendek embongan lho nggih. Iku lek pipis dicampi karo obat. Obat kabeh. Wah, kunalan yen ono. Apa wasiat tukang nomor loro siji kudu wudu lek kate turu, nomor loro tokon dari manusia. Wa takunalan yen to ana ai wa antaku saru. Wa takunalan yen to ana apa wasiat wasiat sira iku matubatan ditulis tahtarok sika ing dalem ngisore sila sira. Nomor loro sampeyan gawe surat wasiat. Jika aku mati, ya, maka ini begini, sampai tulis. Biji utangku dengan Allah. Seperti itu bisa. Ya, utang ditulis susah. Namanya wasiat. Nomor 3. Watana malan yen taturu sapa sira taiban hale wong kang taubat minal dzunubi saking pira-pira dosa. Sampeyan kate turu tobat diseneng pangeran. Carane mustaghfirun hale njaluk sepuro astagfirullahaladzim. Nabi kan pernah berwasiat kepada Siti Fatimah. Wahai Fatimah, kamu jangan tidur sebelum dirimu satu menghatamkan Al-Quran. Pernah itu saya sampaikan? Masih ingat atau juga lupa? 1, wahai Fatimah, kamu jangan tidur sebelum dirimu menghatamkan Al-Quran. 2, kamu jangan tidur sebelum kamu melaksanakan haji dan umroh. 3, jangan tidur sebelum dirimu mendapatkan syafaat para nabi. 4, jangan tidur sebelum kau mendapatkan maaf, mendapatkan apa? Pangapura dari semua orang-orang muslim. Wong muslim sak donya sampe kudu njaluk sepuro oleh pangapurane wong Islam sak donya. Siti Fatimah menangis. Bagaimana ayahanda wahai Nabi, saya bisa melakukan itu semuanya sebelum aku tidur. Nabi tersenyum. Ngene lho Nduk, tak kandhani. 1, awakmu ojo turu-turu sadurunge awakmu ngatamno Al-Qur'an. Artinya awakmu lek kate turu maca surat Ikhlas minimal ping 3. Halo? Awake dhewe nglakoni napa mboten? Paling awake dhewe kate turu sing dibuka WA. Lek gak ngono pacebuk. Lek ngono Instagram. Ngene mboten? Akhirnya keturun. Utawa lek gak ngono ndelok wonge. Ayo dilakoni maca surat Ikhlas ping 3 padha karo ngatamno Al-Qur'an. Lho, 1. Nomor 2 iso nglakoni haji. Kaya apa? Maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku diwaca ping ganjarane umroh haji. Aslinya cara nawai diri, sampingnya yang males, lali apa males ya podo gini. Bu males, bu lali. Bulan ini kok bersitaan kok. Mikrofon. Iya makanya kalau bisa ini alhamdulillah seorang ngaji. Uang itu ya
gak tau ngaji, iku iman iku iso surut ini. Kayak baterai wis kentekan katedral lobek. Makanya minimal awake dhewe aja sampai gak ngaji selama 36 hari. Lek wong biyen ngalami selapan. Makanya ulama-ulama biyen ayo ngaji selatannya. Kunci. Ini berarti dices selama 36 hari. Lek wis 40 pedhot. Awake dhewe alhamdulillah ngaji bener tuh berarti isih atuh kok pedhot tinggal gelem nglakoni apa ora. Lu ojo turu-turu sak turune oleh Nabi. Apa artinya? Ayo maca sholawat. Terus ngerti kan? Tadi orang bilang, nih, sing nomor 4, ojo turu-turu sak turune oleh pangapurane wong Islam. Artinya ojo sampai kati turu gak jalukno sepuro marang wong Islam. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqil wajibati amina wali jamil muslimina wal mu'minina wal mu'minat ya'i tulis papan polio apa polio Manila atau di print. Jangan ditulis dulu 1, 2, 3, 4. Ya apa dia plek ngarep. Lek kita yang pakai. Gitu betul? Sampeyan turun di HP sampeyan ngarep. Yo kok carane iso masuk ngarep dhewe. Begitu buka langsung jangan hidung sebelum 1, 2, 3, 4. Kalau orang IT bisa ya. Jadi HP ini dibuat begitu layar dibuka langsung kecil, jangan tidur sebelum 1, 2, 3. Begitu sampai motor ini itu, itu buka HP dia. Ini loh maksudnya, ada turu kok. Ali nyuwunaken sepuro aziman tur nejo ala yang udah ing ngatasi yen to ora baleni kate turu muni ngene. Aku mau ngrasani wong. Wis ya Allah sepuntene sing kathah Gusti kula wau napa ngrasani kanca. Wis kula nyuwun sepuro teng panjenengan benjing boten ngrasani. Itu namanya aziman ala yauda ila maksiatin. Bersengaja untuk tidak mengulang kembali akan melakukan maksiat. Ojo meneh ditambahi. Rasanine wingi mbek wong loro meneh tambah mbek wong telu. Tambah akeh. Kok lek ngrasani ku tambah akeh ku tambah sedep. Gitu. Ngene wonten? Oh, lek tambah akeh tambah istiqomah. Tambah khusyuk. Gitu. Ngrasani kok khusyuk maksudnya apa? Gak ngalih-ngalih. Kancane mulih sik ta, iki lho sik durung mari. Dijak mulih sik lampok. Sik latihan ngrasani. Pun. Wa'zim lan nejo sira alal khairi ing atase berbuat kebagusan li jami'il muslimina maring sekabehane pira-pira wong Islam. Sampean lek kati turu nyejo sesuk lek dikai urip karo pangeran sampean kepingin berbuat baik kepada orang Islam. Misalnya kati turu ana kanca sing sajake meneh kudu dikai apik. Iku sampean apik. Menesuk aku tangi turu berangkat sekolah atau berangkat kerja, aku tak nggawa roti, koncoku tak keane roti. Itu berarti sampean apa? Menyengaja besok untuk berbuat satu kebaikan. Ngono iku sampeyan dicatat kebaikan sampean. Padahal durung berangkat wis oleh kebaikan. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Kalau dilakukan, ya tambah oleh ganjaran akeh wong nglakoni kok. Gitu. In ba'asalamuno nangeaken ka ing sira sapa Allahu Allah taala. Wa tazakkar lan ngilingo sira
Ayo, ambek turu miring, iku ambek kok ngenang-ngenangen. Anaka ing sak temeni sira iku satu jauh bakal den turoaken miring sira filah di ing dalam luang lahat. Sampeyan kok ngeling turu dhewe ora ana rewangi. Terus jujukane omahku tanpa bantal, tanpa keloso, apa maneh spring bed. Ora ono. Nang kuburan kok spring bed, ora ada. Gak ono kemule, wis ngene iku. Jujukane omahku tanpa bantal, tanpa keloso. Ditutupi anjang-anjang, diuruki, disiram kembang. Omahe ora ana lawangi, turu dhewe ra ana rewangi. Bojone ora gelem. Ya ora gelem ta. Masih bojo lek bojone mati kok ning melong rewangi. Ya mau Mas, berangkat dhewe aku tak golek maneh. Wilah di ing dalem luang lahat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ijen wahidan hali ijen. Faridan tur dewi laisa ora ana ma'aka sartane sira illa amalaka kejaba angin ngamal sira. Lho, awake dhewe di kuburan dhewean. Lah turu niku lho kok ngenangan ngono. Padahal sik turu, durung mati tenan. Wis sik turu kok ngenangan. Oh, turu miring meneh-meneh di kuburan ya miring ini. Tapi di omah kan isi ono konco, di kene kan isi ono gulinge misalnya. Ayo di kuburan sampean kene genok guling. Nah, itu. Ono iku lemah iku. Apa jenenge? Apa? Bantale iku jenenge apa? Apa gendon apa? Gak paham sampean ya? Ya ketara sampean gak tahu dadi tukang liang. tukang gali kubur. Laisa ma'aka illa amalaka wala tujzalan ora dibales sapa sira illa bisaika kejaba kelawan apa usaha sira. Jadi orang mati itu ya nanti ada temannya, sampean maca Quran, biasa ngaji Quran ya iku dadi amal sampean, kanca sampean. Sampean duwe sedekah ya iku sing dadi amal sampean. Iku sing akan menemani di dalam kubur kita. Jadi tidak sendiri. Makanya orang di dalam kubur itu lagu itu benar, lagu itu tidak salah. Nyatane memang turu dhewe gak ono rewangi. Tapi kalau orang itu baik, orang itu api amale, kubur itu menjadi taman surga. Loh, taman surga ya penak tah taman surga. Apa maneh swargane? Tamane luwih penak. Nah, gitu kan? Tapi kalau orangnya jelek, siji ora ana rewangi ku nyoto. Tapi neraka itu, kubur itu menjadi menjadi salah satu lubang neraka. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan dengan sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salim. Di sini udah ada satu pertanyaan Ustaz, yakni satu pertanyaan Ustaz, hukum lelaki yang memakai pomade saat sholat wudhu apakah sah Ustaz? Ayo. Diulangi. Apakah sah wudhunya seseorang lelaki yang memakai pomade? Apa? Minyak rambut ketara awak gak tau ngono iku soalnya. Aku biyen ruwe mek jelantrah ngono iku. Oke, baik.
Wudhu ya, wudhu. Kalau wudhu itu indah Syafi'i kan rambutnya kan tidak harus keseluruhan. Ya. Jadi misalnya yang dirambuti minyak itu mungkin jambulnya misalnya ya, berarti di sini masih bisa. Tetapi kalau dia itu memang minyak kuwabe, nang jami'u sya'ri, jami'u sya'rihi. Jadi jami'u sya'ri roksihi, semua rambut sirahnya, rambut sirah. Jadi rambut yang diusap ketika wudhu itu adalah rambut yang ada di wilayah kepala. Ingat ya, rambut yang ada di wilayah kepala. Maksudnya, ya ini wilayah kepala. Maksudnya rambut tidak di wilayah kepala itu yang mana? Ketika rambutnya panjang. Ini kan rambutnya kan sampai perempuan misalnya, perempuan. Itu yang dibasuh, yang diusap, itu rambut yang ada di dalam sa'ar. Ada di dalam roksun. Rambut yang ada di kepala. Jadi rambut kepala. Ya. Kalau rambutnya ini panjang, berarti ini sudah melewati batas roksun. Batas kepala. Nah, jadi kalau pertanyaannya bukan hanya laki-laki yang ketika rambutnya ada minyak yang bisa menyebabkan air itu tersentuh dengan rambut masuk ke pori-pori, ya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau menggunakan itu yang sekiranya tidak bisa menjadikan atau menjadi manek, perkara yang menghalangi, maka tidak sah wudunya. Semir ya. Semir itu sama dengan bedak. Kalau semir kan di rambut, kalau bedak kan di wajah. Itu kira-kira kalau bedak itu pernah saya sampaikan, kira-kira bedak itu ketika ditaruh di kertas, bedak sampai niku, terus ke ono banyu ditetesi, kira-kira tembus atau tidak? Kalau bedak kertasnya sampai itu garing ring, artinya tidak menempel basahnya di kertas, berarti bedak sampai itu kalau digunakan ukuran berarti mencegah usulul ma' ilal basyarah. Kalau sampai menutup tidak bisa, iku padha karo asline padha karo sampai nempelno plastik ini loh. Paham ya? Lah kalau nempelno plastik ning wajah, kena banyu, ya rasa wong sampean padha karo gawe apa? Topeng kok. Kan ada sekarang itu karet yang seperti kulit manusia. Nah, itu gawe terus wudu gawe ngono iku. Sah, ya rasa wong tidak kulit aslinya. Rambut ya sama. Makanya ini penting, ibadah itu kita itu harus betul-betul itu tadi loh. Awake dhewe iki diciptakno Gusti Allah, dikongkon ibadah nang Allah. Pantes wong sing nyiptakno, sing gawe, pangeran niku sing gawe. Sing nyiptakno kula mbek sampeyan niku pangeran. Maka kita itu ibadah bersujud kepadanya pantes. Wong apa? Wong sing gawe kok. Bukan hanya gawe ngekeki rezeki, ya pangeran. Ngekeki urip, ya pangeran. Tapi tak ngene ae. Kasar-kasarane, ono wong ngekei pinjaman uang 1 juta nang sampean. Sampean dikei pinjaman. Sampean dalam kondisi sulit terus dipinjemi. Iki ono duit 1 juta, sampean nyaur sak iso-isone, gak nyaur ya ora apa-apa, misale ngono. Kira-kira sampean ditelepon, "Mbak, tolong jam 1 iki, jam 1 bengi, sampean nang omah ya." Kira-kira ketika ditelepon, moro apa enggak sampean? Loh. Sampean niku dikei pinjaman uang, bahkan dikei duit 1 juta. Ambek uang sing ngekei mang sampean dibel tengah wengi, "Mbak, nang omah ya jam 1. Teko apa tidak sampean?" Ya mesti teko sampean. Ya langsung saset buat sampean. Kenapa? Dikei pinjaman atau diutangi atau dikei duit 1 juta. Lho iku mek 1 juta. Lha iki pangeran sing nyiptakno, sing ngeki rezeki. Sampean dipanggil lho. Subuh jam 4
tekone lho jam 5:30. Iku lek teko. Lho, ono ngono sing dipanggil gak teko barang. Tegese gak sembayang. Dipanggil ping 5 dalam 1 hari, gak teko ngono ku. Tekone mek pendak setahun pisan. Riyoyo. Jajal. Ini kita itu mencoba menggunakan analisis pikiran kita. Awake diciptakno mbek pangeran. Makanya ketika berwudu, tubuh kita yang memang harus dibersihkan, disuceni, ya ngono syaratnya ya kudu dipenuhi. Aja neko-neko lah menungso awake dhewe kate mati, makanya ibadah iki ditata sing bener. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya minyaknya itu bisa mencegah wusul mak, maka itu bisa menjadikan tidak sahnya wudu. Contohnya kayak bengkel-bengkel kok uli-uli ya. Uli-uli, ya kudu disabun sampai bersih dulu baru wudu atau mandi. Itu kalau Indah Syafi'i kan tidak harus banyak rambut. Mungkin sebagian yang tidak kena minyak berarti tidak apa-apa. Walaupun sing separuh kayak minyak, separuh gak misalnya. Kenapa? Meneh-meneh lek wudu aja enak. Iki mbok iki separuh kayak minyak, separuh enggak. Alasannya lek wudu aja kare ngene tok. Ya terserah lah. Yang penting kita itu bisa menjaga apakah hadas kecil kita atau hadas besar kita. Apalagi hadas besar, jangan coba-coba itu. Ada yang menempel pada badan kita, rambut kita. Harus betul-betul kita hilangkan dulu hal-hal seperti itu. Nah, rewedo biasa pitekan. Piteknya yang pitek berupa cat, itu kalau sampean suci, maaf ya nih, makanya fikih itu asli ini fikih, kitab fikih itu adalah ilmu tentang bagaimana kita itu bisa melakukan untuk ibadah dengan benar dan baik. Fikih sing paling angel, babe wong wedok, bab khed, itu sing panggil angel. Sampeyan takoni wong lanang-lanang tahu belajar ngono ya paling mek sekilas tok. Asli kok ngerti sampean. Wong lanang ya kudu sampe dhewe bojo, lek takoni bojone. Ayo. Gak ngerti ya gak ngerti, Dik. Ya mbuh repot sampean. Oke, ya, baik. Masih ada yang ditanyakan? Oke, Ustadz, satu lagi. Oke. Benarkah sebelum lahir ke dunia manusia pernah bincang membuat perjanjian dengan Allah, Ustadz? Sebelum lahir maksudnya? Gimana tuh maksudnya? Halo? Benarkah sebelum lahir ke dunia, manusia buat janji dengan Allah, Ustaz? Iya. Baik, itu nafsu. Jadi Allah Ta'ala itu kan menciptakan manusia, di dalam manusia itu ada namanya nafsu dan akal. Gitu? Kalau akal yang diberikan oleh Allah di dalam tubuh kita ini ada akal, akalnya dipikir, dan di sini letak akal itu, ayo jajal. Ya, enggak selalu di otak akal. Kan seluruh tubuh ini. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah disertai dengan akal. Kalau otak ada di kepala. Tapi kalau akal di dalam seluruh tubuh kita ini digawani akal karo digawani nafsu. Jelek cara pemikiran barat ana di otak. Nek menungso iki dadi siji, ya padha karo roh lho. Roh itu di mana? Apa di kepala, apa di tangan, ya di seluruh tubuh ini ada ruh. Nah, ketika akal ini diciptakan oleh Allah, alastu birabbikum, na'am, qalu bala. Wahai akal, apakah saya ini Tuhanmu? Iya, nggih Gusti, panjenengan Tuhanku loh. Iku akal. Kalau nafsu ditanya, wahai nafsu kamu siapa, saya siapa? Nafsu bilang, saya, kamu, ngono. Nafsu. Makanya kalau dinyatakan orang itu apakah sudah membuat satu perjanjian dengan Allah, Allah itu ketika sudah menciptakan itu sudah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, he menungso, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, yaitu Allah. Hanya saja menungso iki punya kewajiban ibadah ketika sudah balik.
Dadi lek wong balik iku wajib ibadah. Makanya Islam balik berakal. Iku gandengan nih disebut dengan mukallaf. Arek anak wong non muslim, dia mati sebelum balik, dia masih suci. Sebelum balik. Tempatnya di mana? Ya menjadi wildanul jannah nanti. Pelayan surga. Tapi ketika dia sudah balik, sudah kena kewajiban, ternyata dia bukan Islam, ya urusannya dia bukan Islam. Tapi kalau anak-anak sudah balik dan sudah menyatakan dirinya Islam, maka wajib menjalankan yang disebut mukallaf tadi itu, ibadah kepada Allah. Seperti itu penjelasannya. Paham nggih? Ya napa? Cukup? Gimana yang di moderator? Baik, terima kasih untuk seluruh tanya dan Ustadz Salim yang telah memberikan ilmunya serta pengetahuan kepada kita semuanya. Untuk acara terakhir yakni doa yang akan dipandu oleh Ustadz Salim. Kepada Ustadz Salim, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum doa mungkin yang di sini ada yang ditanyakan? Cukup nggih? Enten nah? Badi tanglo tak? Halo? Mbak-mbak iki adik-adik iki? Hah? Enten? Oh tidak. Sampun paham nggih? Nggih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Monggo tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim inal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim inal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim innal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.